Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah matematika dasar ini kita akan berbicara sekarang tentang integral kalkulus, di mana yang akan kita pelajari ini adalah tentang konsepnya, bukan tentang contoh soal ya, tapi tentang konsep dan juga aplikasi di dalam matematika itu sendiri. Integral secara makna, integral itu artinya dia menyatukannya, integrasi gitu kan, menyatukan atau bisa juga menjumlahkan. Maka dari itu kita tahu bahwasanya simbol integral itu adalah sebagaimana huruf S semacam ini, yang dia tidak lain, dia merupakan S ini, dia adalah singkatan dari sum yang artinya adalah menjumlahkan. Lalu yang selanjutnya kalau kita berbicara konsep integral itu sebetulnya dia adalah anti turunan. Kemarin kita sudah belajar tentang turunan, bahwasannya kalau misalnya integral sebagai anti turunan itu maksudnya apa? Integral artinya fx itu kalau kita turunkan ya. Kalau kita turunkan dia akan berubah menjadi f aksen x. Ini kalau diturunkan. Kebalikannya kalau f aksen x diintegralkan ya. F aksen x dilakukan integral, maka dia berubah menjadi fx. Jadi fx kalau diturunkan menjadi f aksen x, kebalikannya kalau f aksen x diintegralkan dia berubah menjadi fx. Itu adalah konsep bahwasannya integral itu anti turunan. Lalu yang selanjutnya kita akan berbicara tentang bahwasannya yang namanya integral itu dia adalah konsep yang berbicara tentang bagaimana menaikkan suatu fungsi atau apa ya? Iya, menjumlahkan suatu fungsi. Maksudnya gimana? Jadi contohnya, misalnya kemarin kita punya fx, contohnya misalnya fx sama dengan x kuadrat misalnya. X kuadrat itu kalau kita turunkan, itu dia akan berubah menjadi 2x. Contoh yang lain misalnya x kuadrat plus 5x. Itu kalau diturunkan, dia berubah menjadi x kuadrat plus 5 ya. Itu kalau diturunkan. Kalau diintegralkan berarti kebalikannya. 2x kalau diintegralkan dia akan menjadi x kuadrat plus 5 kalau diintegralkan dia akan berubah menjadi x kuadrat plus ini enggak ada x kuadratnya ya. X plus 5 kalau ini 2x maaf. 2x plus 5. 2x plus 5 kalau diintegralkan akan berubah menjadi x kuadrat plus 5x. Itu untuk konsep bagaimana menurunkan fungsi sama mengintegralkan fungsi. Tapi nanti dalam prakteknya ada yang namanya integral tak tentu. Tak tentu itu maksudnya gimana? Bahwasannya di dalam integral, sebagaimana contoh ya, kalau ada integral dari fx atau dari 2x, langsung ke contohnya aja, dari 2x dx. Jadi 2x ini adalah fungsinya, fx-nya ya. Ini adalah integralnya, simbol dari integralnya. Dx itu artinya ini nanti berbicara mengenai variabel apa yang sedang ingin diintegralkan. Jadi kalau dx berarti itu adalah diintegralkan terhadap variabel x, maksudnya seperti itu. Dan hasilnya itu kalau kita berbicara tentang ini berarti 2x itu kalau diintegralkan akan berubah menjadi x kuadrat. Tapi ternyata di dalam integral 2x dx itu nanti akan berubah menjadi x kuadrat plus c. Mungkin ada yang bertanya, kenapa? C-nya ini apa ini? Angka C ini. Ternyata C ini dia berasal dari makna lain dari konstanta. Yang mana, dimana kalau kita berbicara tentang 2x ya, itu gini. X kuadrat, itu kalau diturunkan, dia berubah menjadi 2x. X kuadrat plus 5, kalau diturunkan juga 2x. Berapa lagi? X kuadrat min berapa? X kuadrat min 9 kalau diturunkan juga 2x. X kuadrat plus 1000 misalnya terserah berapa akan menjadi 2x juga. Artinya 2x ini adalah turunan dari banyak sekali fungsi sebetulnya. Dimana ada konstanta yang kita nggak tahu ini berapa. Apakah 5, apakah min 9, apakah 1000, kita nggak tahu. Artinya ketika
2x itu dicoba untuk diintegralkan, maka akan ada konstanta yang kita belum tahu itu berapa. Nah, konstanta yang kita nggak tahu itulah yang disebut sebagai C. Maka dari itu integral dari suatu integral tak tentu, yang seperti ini namanya integral tak tentu, itu dari suatu fungsi nanti ditambahi dengan plus C. Itu seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita akan berbicara bagaimana kegunaan dari integral itu sendiri. Oke, kegunaan integral. Yang pertama, kalau kita berbicara kegunaan, ini sama dengan konsep yang kemarin, bahwasannya diferensial itu kan juga ada kegunaannya. Kemarin kita sudah membahas bahwasannya kalau misalnya kita berbicara diferensial, ya, ada sebuah kurva semacam ini misalnya, lalu yang namanya diferensial itu di suatu titik, ya, di suatu titik, yang namanya integral di suatu titik, ya, diferensial di titik ini ya, misalnya di titik X, itu adalah bagaimana. Jadi misalnya kita punya f aksen X, itu adalah cara untuk menentukan kemiringan atau gradien garis singgung di titik X, mudahnya seperti itu. Jadi f aksen X pada sebuah kurva, pada kurva fx, kurva yang ini ya, kurva yang melengkung ini, itu adalah kalau dicari turunannya yaitu f aksen X, itu fungsinya itu adalah untuk mencari gradien garis singgung di titik X. Artinya kalau kita punya f aksen A, berarti itu adalah mencari gradien garis singgung di titik A untuk kurva fx, ya, pada kurva fx. Itu adalah fungsi kalau kita berbicara diferensial. Nah, kalau integral bagaimana? Kalau integral itu seperti ini. Ada sebuah bidang kartesius. Misalnya kurva seperti ini misalnya. Nah, kurvanya kurang halus, saya perhalus dulu. Oke, dari kurva ini, misalnya ini kurva fx ya. Maka apa yang terjadi kalau misalnya dilakukan integral pada fx? Yang terjadi adalah bahwasannya fx ini misalnya kita ingin mengetahui ada batasannya. Sekarang kita kasih batasan. Di sini batasannya adalah x sama dengan a. Lalu di sini itu x sama dengan b. Artinya A sampai B kan gitu. Terus misalnya kita berpikir untuk mencari luas dari titik ini ya, yang ada di bawah kurva ini. Ya, pengen mencari luas di bawah kurva. Padahal kita nggak tahu ini bangun apa, kan gitu. Kalau bangunnya itu persegi saja atau persegi panjang, itu kita bisa mencarinya dengan baik, kan gitu. Tapi ilmuwan mencari ini tuh nggak nemu. Ini bagaimana cara mencari luasnya kalau pakai bangun. Dulu bisa digunakan pendekatan. Pendekatan itu artinya aproksimasi. Nanti misalnya di sini itu dibuat suatu bangun yang kotak-kotak gitu ya. Kotak, nanti kotak lagi, gitu ya. Lalu kotak, terus kotak lagi, kotak, terus seperti itu sampai selesai sampai di sini. Dari kotak-kotak ini nanti kan masing-masing kotak ini kan nanti dicari luasnya. Dimana luasnya adalah panjang kali lebar. Dimana panjangnya ini misalnya masing-masing panjang ini disebut sebagai delta x ya. Ini delta x, ini delta x gitu. Panjang yang segini-segini itu delta x, delta x, delta x, delta x gitu. Maka panjang yang di sini ya, panjang yang atas ini itu adalah fungsi dari fx-nya itu sendiri. Artinya kalau misalnya di sini x, di sumbu x ini adalah x, maka yang sini itu adalah fx, kan gitu. Maka dari itu, kalau kita ingin mencari seluruh kotaknya, maka panjang kali lebar itu berarti panjangnya itu bisa dikatakan sebagai fx, lalu lebarnya itu adalah dx. Itu untuk mencari satu luas penampang, atau kalau kita katakan balok, berarti ini adalah seluas satu buah balok. Padahal yang namanya balok-balok ini kan banyak jumlahnya, maka nanti perlu dijumlahkan, perlu disigmakan kan gitu. Nanti balok pertama, ini yang pertama, yang satu ya, yang satu fx1 delta x1 ditambah fx2 plus delta x2 kan gitu.
ditambah fx2 plus delta kali delta x2 ditambah lagi fx3 kali delta x3 kan gitu. Terus sampai semua kotak-kotaknya ini dicari luasnya sehingga nanti akan ketemu luas di bawah kurva. Cuman masalahnya gini. Walaupun dihitung seperti apapun, ini kan hanya luas pendekatan. Luas kotak-kotak ini hanya luas pendekatan, bukan luas sebenarnya. Agar mendekati sebenarnya, maka yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah membuat delta x-nya ini kan delta x, gini delta x. Membuat delta x-nya itu menjadi kotak yang lebih kecil lagi. Artinya kotaknya itu lebih kecil. Semakin kotaknya itu semakin kecil, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah semakin teliti. Nah, artinya apa? Artinya luas yang dihasilkan, luas di bawah kurva yang dihasilkan itu akan semakin mendekati luas yang sebenarnya di bawah kurva tersebut. Berarti kalau delta x-nya itu kita buat paling kecil, maka itu akan mendekati luas yang sesungguhnya. Nah, itulah nanti yang disebut bahwasannya ini kan penjumlahan dari fx kali delta x, yang kalau penjumlahan semuanya itu kan kita simbolkan dalam matematika sebagai sigma. Sigma i dari 1 sampai n ya, fx kali delta x. Di mana itu nanti adalah fx i ya, fx dengan indeks i kali x dengan indeks i, dan i-nya itu nanti berjalan dari 1 sampai n. Dan ini itu nanti untuk tadi dikatakan agar luasnya itu mendekati yang sebenarnya, maka nanti ini perlu dirubah. Dirubah bagaimana? Dirubah menjadi limit delta x-nya mendekati 0 dari sigma i sama dengan 1 sampai n untuk fx i kali delta xi. Nah, rumusan yang seperti ini itu sama saja kita mengatakan integral dari batasnya tadi A sampai B dari kurva fx dx. Nah, ini dia. Jadi yang namanya integral A sampai B fx dx itu adalah sama saja kita menjumlahkan balok-balok ya. Menjumlahkan balok-balok yang kecil-kecil tadi dengan delta x mendekati 0 sampai dia balok-balok ini dijumlahkan semua, yang kecil-kecil ini dijumlahkan semua, sehingga ketika dijumlahkan nanti akan menghasilkan integralnya, yaitu integral dari A sampai B fx kali dx. fx terhadap integral A sampai B fx dx ya. Kalau bertanya mungkin gini, loh itu kok bisa limit delta x mendekati 0 sigma fx dx kok berubah menjadi integral AB fx dx? Nah, kalau untuk itu saya tidak akan jelaskan di sini karena itu materinya cukup panjang. Yang jelas gini, limit delta x mendekati 0 untuk sigma i sama dengan 1n fx kali dx itu sama aja kita mengintegralkan fungsi x dx dari A sampai B. Itu seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita akan berbicara tentang bagaimana contohnya. Contohnya misalnya, saya akan memberikan contoh dengan grafik fx yang paling mudah untuk kita membuktikan bahwasannya yang namanya integral tentu dari suatu batas itu bisa digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva. Jadi misalnya kita punya bidang kartesius ya, lalu kita buat sebuah titik di sini. Titiknya ini adalah berarti yang pertama adalah 1,2, lalu titik yang kedua ini adalah 4,3 ya, 4,3. Lalu kita buat sebuah grafik, sebuah garis fx. Kita buat grafiknya agar nggak melengkung-melengkung. Oke. Ada sebuah grafik yang kita sebut sebagai grafik fx di sini. Ini grafik adalah grafik fx, sebuah garis lurus ya. Artinya kita sedang ingin mencari luas di bawah kurva, yaitu bawah yang sini. Kita akan cari dengan metode konvensional dulu, yaitu metode penjumlahan ya. Metode trapesium dulu ya, metode trapesium, atau kita bagi aja menjadi dua bangun. Yang pertama adalah bangun segitiga, terus yang kedua adalah persegi panjang. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah persegi panjang dengan
panjangnya itu 3, lebarnya 2. Berarti ini luasnya adalah 6. Luasnya adalah 6 satuan luas ya, yang persegi panjang. Lalu untuk yang segitiga itu karena ini adalah 3 kali 1, berarti 3 kali 1 itu adalah 3. Karena setengahnya berarti 1,5. Berarti total luasnya adalah 6 ditambah 1,5. Totalnya luas dari di bawah kurva itu yang diarsir itu adalah 7,5 satuan luas. Luas dari yang diarsir di bawah kurva. Nah, sekarang kita akan coba kalau menggunakan integral bagaimana. Kalau menggunakan integral, pertama kita harus lihat dulu ini fx ini rumusnya apa kan gitu. Dulu kita pernah membahas untuk mencari luas atau persamaan garis dari dua buah titik yang diketahui, itu rumusnya adalah y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Di mana titiknya itu tadi adalah 1,2, 1,2 dan 4,3. Jadi titiknya itu adalah 1,2, 4,3. Y min Y1, berarti Y1-nya kita pakai 2, angkat 2. Berarti Y min 2 per Y min 2 per 3 min 2 sama dengan YX-nya sekarang X min X1, X1-nya adalah 1 per 4 min 1. Oke, kita selesaikan. Hasilnya adalah Y min 2 per 1 sama dengan X min 1 per 3. Kita kali silang, 3 Y min 2 sama dengan 1 kali X min 1 berarti X min 1. Hasilnya 3Y min 2 sama dengan X min 1. Lalu setelah itu 3Y min 2, min 2-nya dipindah ruas, jadinya kita katakan sebagai Y sama dengan X min 1 plus 2, X min 1 plus 2 per 3. Ini persamaannya. X min 1 plus 2 per 3, di mana Y-nya ini tidak lain adalah fx ya. Jadi Y sama dengan itu adalah fx, berarti fx itu adalah X per 3 min 1 plus 3. Itu kalau dibuat tambahan berarti X plus 1 ya, berarti X plus 1 per 3. Berarti fx-nya adalah X plus 1 per 3 atau X per 3 plus 1/3. Ini adalah fx-nya. Nah, coba kita sekarang cari integralnya. Integral dari ini, ya, integral dari fx-nya, integral fx dx. Karena integral itu tadi adalah anti turunan, maka kita sebagaimana tahu ya, kalau punya bentuk fx itu ax pangkat n, maka integralnya itu adalah a per, ini rumus di SMA dulu ya, x n plus 1. Ini adalah rumusnya. Artinya kalau kita punya 1/3 x atau x per 3 ya, berarti kalau kita punya integral dari x per 3 plus 1/3 dx, ya, maka ini akan sama aja dengan integral x per 3 itu kan 1/3, ya kan? 1/3 x plus 1/3 dx. Yang tidak lain adalah integral. Karena ini adalah integral, maka tinggal kita buat ini pangkat satunya ya, jadi 1/3 sebagaimana rumus tadi, 1/3 dibagi 1 plus 1, 2 x kuadrat plus 1/3 kalau diintegralkan berubah menjadi 1/3 x. Seperti ini nanti hasilnya. Nah, integralnya udah hilang.
Sepertiga dibagi 2 itu berapa? Sepertiga dibagi 2 sama aja dengan sepertiga kali setengah. Sepertiga kali setengah adalah 1/6. Jadi 1/6 X kuadrat. Kenapa X kuadrat? Karena sebagaimana rumusnya yang tadi. X kuadrat plus 1/3 X. Oke, ini adalah hasil pengintegralannya. Ini pengintegralan dari itu. Tapi ini tadi, kalau kita berbicara tentang batasnya, ini berbatas yang pengen kita cari adalah batas dari angka 1 sampai angka 4. Berarti integralnya itu batasnya adalah 1 sampai 4, yang kita kenal sebagai integral tentu. 1 sampai 4. 1 sampai 4. Nah, ini kita bisa cari juga, berarti di sini hasil ini dilakukan untuk X dari 1 sampai 4. Sehingga cara mencarinya adalah berarti kita substitusikan angka 4 dulu. 1/6 kali 4 kuadrat ditambah 1/3 kali 4. 1/3 kali 4. Terus hasilnya dikurangkan dengan substitusi yang angka 1. 1/6 kali 1 kuadrat ditambah 1/3 kali 1. Hasilnya 1/6 kali 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 16 ya. 16/6 ditambah 4/3 dikurangkan 1/6 kali 1 kuadrat 1/6 ditambah 1/3. Oke, perperan ini semua kita jumlahkan yang bawah. 16/6 ditambah 4/3 sama dengan 16 ditambah 8/6. 16/8 itu adalah 24. Berarti 24/6 dikurangi. Yang ini adalah 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 adalah 3. 3/6. Hasilnya 21/6. 21/6. Terus dari 21/6, sebentar, sepertinya ada yang salah di sini. Dan ternyata memang ada yang salah, itu ada di sini kesalahannya ya. Jadi ini 3Y kali 2 itu bukan 3Y min 2, tapi 3Y min 2 itu 3Y di 3 kali Y, 3Y, 3 kali min 2 min 6. Ada yang salah ternyata ya. Jadi Y min 6-nya berarti plus 6. Plus 6 berarti plus 5. Berarti ini plus 5. Karena ini plus 5 berarti yang berubah adalah ini X plus 5 ya. Ini adalah 5. Berarti angka satunya diganti dengan angka 5. Angka satunya diganti dengan angka 5. Berarti yang sampai sini sepertiga masih sama. Sepertiga masih sama. Nah, ini diganti angka 5 semua. Angka 5. Ini 4. 5 kali 4 hasilnya 20. 20/3. Lalu di sini pun sama. 1/3 ini juga dirubah menjadi 5, jadi 5/3. Hasilnya berarti di sini adalah 24/6. Berarti nggak jadi 24/6 ini, 16/6 ditambah berapa ini? 16/6 ditambah 40/6. Berarti 56 ya, 56/6. 56/6, lalu yang sini yang sebelah kanan 1/6 plus 5/3. Berarti 1/6 plus 5/3 adalah 1 ditambah 10/6. 11/6 ya, ini 11/6. Jadi 56 dikurangi 11/6. Hasilnya adalah 55 45/6. 45/6 itu berapa? 45/6 itu hasilnya adalah 7
setengah. Maaf, ada kesalahan hitungnya. Nggak masalah. Tapi yang jelas kita sudah membuktikan di sini bahwasannya hasil dari penghitungan luas dengan konsep ini hasilnya adalah 7,5 ya. Yang sangat mudah tentu saja karena ini garisnya garis lurus. Dengan menggunakan integral pun hasilnya sama, yaitu hasilnya adalah 7,5. Yang ini membuktikan bahwasannya pencarian luas di bawah kurva itu bisa digunakan dengan menggunakan konsep integral. Mungkin akan ada yang bilang, loh kok nyarinya kayak gitu kok ribet banget. Bukannya kalau pakai bangun-bangun yang pertama tadi malah lebih gampang. Ya iya, kalau garisnya lurus seperti itu. Tapi akan sangat sulit kalau pakai garis yang melengkung-melengkung, misalnya seperti ini. Itu mencari luas bawah kurvanya itu pakai konsep yang tadi nggak bisa, maka harus pakai integral. Itu hanya sebagai patokan saja. Lebih lagi di dalam dunia nyata, itu kalau kita ingin mencari luas, itu luasnya itu tidak selalu yang namanya lurus, itu nggak seperti itu. Jadi misalnya kita ingin mencari luas dari sebuah, dari sebuah daun misalnya. Daun yang seperti ini bentuknya. Misalnya ya, ada sebuah daun yang seperti ini. Ini kalau kita ingin mencari luasnya itu nggak bisa pakai bangun. Ini mau pakai bangun apa nggak bisa. Maka harus pakai integral. Berarti yang mencari luas yang bagian sini nanti dipotong-potong. Nanti berarti cari fungsinya yang ini, nanti dicari luasnya yang sebelah sini. Yang sini sampai sini cari fungsinya yang sini, cari fungsinya yang sini, nanti dicari luas yang sini. Yang ini nanti dicari fungsinya, nanti dicari luas yang sini. Dan seterusnya. Dan itu sangat penting dalam dunia sains untuk mencari luas dari suatu bangun yang bangunnya itu nggak bisa ditentukan dengan sebuah bangun yang kotak-kotak kan gitu. Nanti akan ada lagi yang namanya integral untuk benda putar. Benda putar itu lebih rumit lagi. Misalnya ada bangun yang seperti ini. Nah, ada grafik seperti ini. Ini dimana kalau misalnya seperti ini diputar dengan sumbu X seperti ini. Maka ini akan terbentuk bangun yang mirip dengan kendi kan gitu. Seperti ini, yang itu bervolume kan gitu. Itu nanti akan menjadi bangun ruang. Bangun ruang yang bentuknya itu seperti kendi kan gitu. Maka integral ini juga selain bisa menghitung luas, ini juga bisa menghitung volume dari suatu bangun ruang, bukan hanya bangun datar. Ketika benda tersebut diputar kan gitu. Nanti akan ada yang namanya integral ganda. Di mana nanti kaitan integral ganda itu kaitannya sama volume benda putar. Benda-benda yang diputar sehingga bentuknya itu menjadi sebuah bangun ruang, bukan lagi bangun datar. Nah, itu tentang pentingnya dari suatu integral terhadap suatu konsep di dalam matematika. Oke, selanjutnya tugas untuk Anda setelah mengetahui konsep integral dan juga fungsinya sebagai berikut. Ini dia tugasnya, sama dengan yang tadi yang saya contohkan. Saya nggak perlu pakai kurva-kurva yang melengkung-melengkung. Cukup saya pakai kurva yang lurus-lurus saja seperti tadi. Jadi kurvanya ini adalah fx ya. Kurvanya fx. Sama dengan yang tadi, soalnya adalah sebagai berikut. Buktikan bahwasannya luas di bawah kurva sama dengan integral tentu dari fungsi fx-nya. Jadi itu perintahnya, silahkan Anda membuktikan sebagaimana yang saya contohkan tadi. Yang pertama berarti Anda harus mencari luas persegi panjang dan juga luas segitiganya. Mencari luas persegi panjang dan juga luas segitiganya berarti bangun yang diarsir ini ya. Yang diarsir dari batas 1 sampai batas 3 ya. Itu buat dua buah bangun seperti ini ya. Ada bangun persegi panjang sama segitiga. Cari luasnya dengan cara manual seperti yang saya contohkan tadi. Lalu carilah integralnya. Kalau integral fx-nya berarti integral tentunya adalah integral a sampai b fx dx, di mana a-nya itu adalah 1, a-nya itu ada di titik ini yaitu 1, b-nya ada di titik 3. Lalu Anda pastikan jumlahannya itu sama antara ruas kiri dengan ruas kanan. Saya kira itu untuk tugas integralnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.